Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Mengejutkan ya, Ormas Gerakan Rakyat sekarang sudah menjadi parpol. Nah ini menandakan bahwa Anies Baswedan di tahun 2029 ya, bisa saja ini punya kendaraan politik untuk menjadi calon presiden. Wih, keren bos. Ini keren ya. Saya melihat bahwa sosok Anies Baswedan ini potensi sekali. Para pendukung-pendukungnya banyak begitu. Dan ini kalau ormas ini tidak menjadi partai politik, saya kira rugi begitu kan. Ya karena pendukung-pendukung Anies Baswedan sangat banyak sekali. Dengan perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Perkumpulan Gerakan Rakyat mendirikan sebuah partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat. Setuju? Kedua, mengangkat dan mengesahkan Saudara Syahrin Hamid sebagai Ketua Umum Partai Politik Gerakan Rakyat untuk masa bakti 2026-2031. Setuju? Ketiga, mengamanatkan kepada Ketua Umum terpilih Partai Gerakan Rakyat, Saudara Syahrin Hamid, untuk membentuk, melengkapi, dan menyempurnakan struktur organisasi Partai Politik Gerakan Rakyat di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan visi, misi, prinsip, dan karakter Gerakan Rakyat. Setuju? Berita acara pimpinan sidang Muhammad Ridwan ditandatangani. Dan tentu ini menjadi cikal bakal Anies Baswedan menjadi ya calon presiden di tahun 2029. Kabarnya ketika Anies Baswedan sudah masuk ya di pusaran parpol, maka bukan tidak mungkin pesaing-pesaing dengan yang lainnya begitu kan ya, akan menjadi ketar-ketir begitu, apalagi Geng Solo. Ini salah satu pernyataan ya, dan kemudian memberitahukan begitu kan ya, jumpa persnya di situ bahwa sudah ada ketua umumnya ya, tokoh inspiratif, dan ini dan sebagai tokoh inspiratif di situ adalah Anies Baswedan. Saya kira ini langkah yang bagus begitu. Di mana-mana kalau ada partai, kalau ada tokoh politiknya, tokoh inspiratornya begitu kan ya, maka kemudian bisa saja banyak yang meminati begitu kan. Ini kan ada nanti mungkin perlawanannya, lawannya mungkin dengan PSI begitu. Kenapa bang? Ya PSI tokoh politiknya siapa begitu kan ya. Sedangkan tokoh gerakan gerakan rakyat ini begitu. Maka ini ada tokohnya sosok Anies Baswedan, dan inilah saya kira ini langkah yang bagus begitu. Nah, saya menganalisa bahwa di tahun 2029 bukan tidak mungkin begitu apa yang disampaikan Ahmad Ali begitu kan ya, bahwa bisa saja saya melihat bahwa Anies Baswedan dengan Gibran ini sudah mulai dicocok-cocokkan begitu kan. Kenapa bisa mengatakan seperti itu? Karena pernyataan Ahmad Ali begitu kan ya, pernyataan Ahmad Ali yang kemudian sebagai pemenang Pilpres kemarin ya, tentu adalah bagi Ahmad Ali adalah Anies Baswedan, karena Anies Baswedan sendiri begitu kan ya. Ketika Anies kalah jumlah suara dalam Pilpres, tapi Anies tetap menjadi pemenang. Dia trendsetter politik menurut saya. Karena kenapa? Di tengah-tengah politik mobilisasi yang begitu kuat, yang membutuhkan logistik begitu kuat, Anies bisa mendapatkan suara lebih besar daripada calon lain. Ya. Kan gitu kan? Nah, artinya apa? Ada harapan di situ. Nah, kalau kita melihat konteks politiknya, ada pesan yang dikirimkan oleh masyarakat Indonesia terhadap para ketua-ketua umum partai. Bahwa kalau kau mau demokrasi ini kuat di Republik ini, kembalikan kepercayaan, maka calonkan orang yang menjadi harapan masyarakat. Tidak semua masyarakat itu pragmatis. Kalau kemudian masyarakat Indonesia menjadi pragmatis, itu karena ulah ketua-ketua umum partai mencalonkan orang berdasarkan kehendak dia, bukan kehendak masyarakat. Dan itu dijawab oleh Anies dalam
Anies Imin ketika kemudian politik pilpres Oke, terakhir. tapi Caimin apakah diharapkan masyarakat waktu itu? Menurut Kalau Anda? nggak diharapkan masyarakat kan PKB nggak mungkin bisa jadi pemenang keempat. Hmm. Apapun kata orang tentang Imin, di tangan Imin PKB ini dari satu pemilu ke pemilu berikutnya naik terus. Tentunya kalau dia tidak diharapkan oleh masyarakat, PKB akan sangat. Pertama bukan seorang partai, terus kemudian lahir dari orang yang aktivis, teknokrat dan sebagainya. Ini menandakan bahwa Ahmad Ali ini menerima lapang dada begitu. Dan inilah yang kemudian diharapkan oleh pendukung-pendukung Gibran di tahun 2029. Kalau Gibran ini tidak diambil oleh Presiden Prabowo Subianto, maka jelas Ahmad Ali sebagai inisiator untuk menghubungkan begitu kepada Anies Baswedan. Ini Anies Baswedan sudah menang, satu langkah sudah menang. Kenapa sudah mengatakan seperti itu? Karena sekarang sudah dijadikan sebagai inisiator atau tokoh inspiratif ya di Partai Gerakan Rakyat, ya. Kalau ini gabung dengan PSI, ya semoga saja karena inilah politik begitu. Tidak ada yang tidak mungkin. AHY saja sudah digaungkan dengan Anies Baswedan, ya gagal pada waktu itu begitu. Ya inilah politik yang terjadi. Makanya bisa saja seperti Partai Nasdem, ya mungkin agak welcome begitu kan. Tapi yang agak repot di situ adalah Partai PDIP. Tidak mungkin bersamaan dengan PSI begitu kan. Ini juga repot juga. Makanya jalan satu-satunya di sini bukan tidak mungkin ya Gibran ini akan bersama dengan Anies Baswedan di tahun 2029. Saya menganalisa saja begitu kan. Nah, sosok inilah yang kemudian kenapa ini sangat penting sekali begitu kan. Karena kita tahu bahwa Anies Baswedan sekarang ini sudah mempresentasikan bahwa dirinya adalah tokoh oposisi begitu kan, yang selalu menggaungkan bagaimana soal hak rakyat. Bagaimana dengan rakyat yang selama ini begitu kan ya masih belum masih belum menunggu kesejahteraan ya, masih belum menerima kesejahteraan dari pemerintah, tapi pada akhirnya Anies Baswedan datang sebagai tokoh oposisi mengkritik salah satunya ya, terus kemudian apa yang tidak baik begitu dikritik oleh Anies Baswedan terhadap pemerintah, dan ini menjadi cikal bakal kekuatan Anies Baswedan di situ. Makanya kalau Gibran ini tidak diambil oleh Presiden Prabowo Subianto, yang jelas pendukung dari Gibran ini begitu kan ya, ini akan setidaknya akan mengambil dari tokoh oposisi begitu. Nah, salah satu yang menjadi kekuatan di situ adalah ya Anies Baswedan sebagai tokoh oposisi. Karena kita lihat saja realitasnya masyarakat. Nah, ketika Panji ya merosting pejabat-pejabat negara, justru banyak orang yang mendukung. Artinya apa? Artinya apa yang ia rasakan oleh masyarakat hari ini begitu kan? Nampaknya benar-benar terjadi di depan mata. Benar nggak? Jadi saya melihat bahwa ini sangat penting sekali begitu kan ya, bahwa sosok Anies Baswedan ini sudah kesana bisa, kesini bisa begitu. Jangan-jangan nanti diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, bisa saja Gibran ditinggal begitu kan ya. Ini salah satu yang kemudian menurut saya politik itu tidak ada yang pasti begitu kan ya, tidak ada yang pasti. Lantas apa yang kemudian disampaikan oleh Anies Baswedan di Ormas Gerakan Rakyat begitu kan saat resmi mendeklarasikan bahwa menjadi partai politik begitu kan ya, setelah menggelar Rakernas pertama, mereka ingin ya Anies Baswedan ini menjadi calon presiden Republik Indonesia katanya. Ya, artinya apa? Artinya didorong untuk menjadi calon presiden. Karena potensi Anies Baswedan ini masih sangat luar biasa. Bukan pejabat, bukan kepala daerah, bukan apa-apa, rakyat biasa. Tapi masyarakat begitu kan ya, sangat mempercayai. Pendukung-pendukungnya banyak sekali dan sampai hari ini solid kepada Anies Baswedan. Dan ini yang perlu diapresiasi. Saya yakin bahwa kalau Anies Baswedan dengan Gibran, Prabowo bisa ketar-ketir, Prabowo bisa kalah. Ya, kalau Presiden Prabowo sekarang ini tidak siap-siap mendekati Anies Baswedan, ya saya kira tunggulah begitu kan ya, tunggulah. Bisa saja blunder begitu kan di tahun 2029. Saya menganalisa ya secara kasarnya seperti itulah ya. Ya karena kita tahu bahwa sosok Anies Baswedan ini kan
dijadikan sebagai tokoh utama ya, inspirator lah, inspirasi begitu kan ya dalam struktur partai saat mendeklarasikan status sebagai status keanggotaannya, dan bahkan Anies Baswedan ini dijadikan sebagai tokoh inspirasi yang sangat luar biasa, figur yang kemudian yang punya sentral yang kuat begitu para pendukung-pendukungnya, dan partai ini secara implisit begitu didirikan sebagai kendaraan politik ya untuk mendukung Anies Baswedan maju kembali ya sebagai calon presiden di tahun 2029. Saya kira ini langkah yang bagus ya. Inisiator dari ini semua mungkin dari Syahrin Amin begitu kan, Muhammad Ridwan ya, masih banyak dengan yang lainnya begitu. Nah, gerakan rakyat ini ya sebagai bentuk ultimatum moral pada oposisi begitu kan ya, sebagai bentuk amanah, sebagai bentuk fatona, sebagai bentuk gerakan rakyat bersama untuk untuk menolak begitu kan ya, arus-arus yang kemudian pemerintah yang kurang baik begitu kan ya, terus kemudian dikritik. Ini sebagai penyeimbang saja begitu bagi pemerintahan selama ini. Nah, saya kira PDIP sudah sebagai partai penyeimbang, tapi bukan tidak mungkin ya, karena ini adalah permainan politik. Bukan tidak mungkin ini akan menjadi 3 calon lagi ya. Ini perlu diapresiasi yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya. Coba kita baca komentar-komentar netizen ya. Ada yang mengatakan begini, ini kritikan Anies Baswedan ya, kritikan Anies Baswedan. Ada yang mengatakan begini, yups benar ya, saya barusan ya nonton ya di TV 2 ada dokumenter di mana aparat hijau datang untuk ke Papua, kemudian datang alat-alat berat. Nah, ketika Anies Baswedan memberikan satu pidatonya begitu kan di Gerakan Rakyat, ternyata 97% ya deforestasi ya di Indonesia adalah legal dan berizin. Dan inilah yang sangat disayangkan, bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah saat ini banyak yang tidak puas terhadap kejadian-kejadian longsor. Kenapa orang-orang yang kemudian melakukan deforestasi di situ tidak ditindak, padahal ini izinnya sudah ada begitu, bukan legal, bukan ilegal begitu kan. Tapi yang terjadi di situ malah di sekitar tambang di situ, di sekeliling pohon yang kemudian dihanyut oleh yang menjadi gelondongan di situ. Dan ini saya kira sosok Anies Baswedan sebagai figur oposisi begitu kan ya, sebagai tokoh oposisi yang kemudian bisa saja akan menjadi gerakan yang sangat masif begitu kan. Nah, saya melihat bahwa ya apa yang kemudian disampaikan oleh Syahrin ya, bahwa perjuangan gerakan rakyat 2023 ini tentu memiliki harapan yang semakin tinggi. Bahkan dia menetapkan bahwa ormas ini akan menjadi sebuah parpol dengan nama Partai Gerakan Rakyat. Ya tetap sama begitu kan ya, tetap sama. Tapi sekarang ini banyak hal-hal yang kemudian diungkapkan oleh Ahmad Ali begitu kan ya, bahwa tokoh Anies Baswedan ini sangat luar biasa begitu kan ketokohannya. Bisa saja nanti begitu kan di tahun 2029 sebagai inisiator yang kuat oleh Ahmad Ali, bukan tidak mungkin akan bergabung dengan menghubungkan kepada gerakan rakyat di situ begitu, PSI begitulah ya. Tapi ini penting sekali begitu. Makanya dari pendukung dari Gibran ya menggaungkan dua periode dengan Presiden Prabowo Subianto, karena tidak ada pilihan lagi di situ begitu. Nah, kalau toh pada hakikatnya Prabowo tidak mau, maka yang jelas jalan utamanya di situ, jalan pintasnya untuk mengalahkan Prabowo, maka yaitu Anies Baswedan. Karena pendukung Anies Baswedan sangat banyak sekali. Tapi satu sisi dampaknya tidak mungkin PDIP akan mendukung Gibran lagi. Itu yang direpotkan. Ya, yang namanya politik kita kan tidak tahu begitu kan ya. Yang namanya politik kita tidak akan tahu. Saya pribadi menganggap bahwa sosok dari Anies Baswedan ini kalau sudah punya kendaraan politik ini akan semakin semakin besar namanya begitu kan ya. Bahkan lawan-lawannya mungkin bisa saja ketar-ketir nanti. ya di mana-mana itu kalau sudah menjabat ya seorang presiden begitu kan ya, maka kekuatan di situ biasanya menang lagi begitu. Tapi kita tunggu saja, karena yang dihadapi sekarang masyarakat kan sudah cerdas ke depan begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.